Nama saya Adelia Hana. Saat ini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian novel. Novel adalah sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita tentang seseorang dengan seseorang di sekelilingnya dengan menekankan watak dan sifat setiap pelaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan cerpen dan juga novel. Pada cerpen, tokohnya ini lebih sedikit, sedangkan pada novel tokohnya lebih banyak. Lalu yang kedua, watak yang ditonjolkan dalam cerpen ini hanya pemeran utamanya saja, sedangkan dalam novel, watak yang ditonjolkan ini sangat beragam dan dengan porsi penyajian yang lebih seimbang. Lalu yang ketiga, alur dalam cerpen ini singkat, sedangkan dalam novel alurnya lebih kompleks. Selanjutnya, saya akan menceritakan ringkasan dari novel yang telah saya baca yang berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Novel ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Alif yang tinggal di Minangkabau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat duduk di bangku MTS atau setingkat dengan SMP, Alif ini memiliki seorang sahabat yang bernama Randai. Randai ini merupakan sahabat dekat Alif sekaligus saingannya dalam belajar. Mereka berdua sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan SMA di Bukit Tinggi. Oleh karena itu, mereka giat belajar dan memperebutkan peringkat pertama di sekolahnya. Setelah kelulusan, Ama Alif, Ama ini merupakan panggilan seorang ibu dalam bahasa Minangkabau, mengatakan bahwa Alif harus melanjutkan sekolahnya ke sekolah keagamaan. Hal itulah yang membuat Alif kecewa dan bersedih, sehingga ia mengurung dirinya di kamar. Saat ia mengurung dirinya di kamar, paman Alif yang bernama Pak Atek Gandhi mengirimkan Alif sebuah surat. Ia menawarkan Alif untuk melanjutkan sekolah di sekolah keagamaan yang baik di Pulau Jawa. Akhirnya, Alif pun memberanikan diri untuk melanjutkan sekolahnya di Pondok Madani yang berada di Pulau Jawa. Alif pun berangkat ke Pondok Madani ditemani oleh ayahnya menggunakan bus antar pulau. Setibanya di Pondok Madani, Alif ini sangat sedih karena menurutnya Pondok Madani ini merupakan tempat yang sangat kampungan. Ia pun merasa bahwa Pondok Madani ini seperti penjara baginya. Ditambah lagi, Alif ini harus mundur 1 tahun dikarenakan ia harus mengikuti kelas adaptasi. Awalnya, Alif ini selalu sendirian. Namun, setelah beberapa lama, ia pun menjadi dekat dengan teman sekamarnya. Awal mula Alif dapat dekat dengan kelima temannya yang bernama Baso, Raja, Dul Majid, Atang, dan juga Said ini adalah karena mereka berenam tidak sengaja dikenai hukuman karena mereka melanggar peraturan di Pondok Madani, yaitu terlambat datang ke masjid. Setelah mereka mendapati hukuman tersebut, mereka berenam pun menjadi sangat dekat. Mereka pun sering berkumpul di bawah Menara Madani. Mereka sering menceritakan tentang harapan dan mimpi-mimpi mereka. Mereka berenam ini memiliki pemikiran yang sangat visioner. Mereka memiliki keinginan untuk dapat menaklukkan dunia dan menjadi orang yang berhasil. Mereka juga menyebut diri mereka ini sebagai Sohibul Menara atau para pemilik menara. Ustadz Salman atau wali kelas mereka ini juga menjadi sosok yang sangat penting yang selalu membuat mereka semangat. Ustadz Salman ini selalu mengatakan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Hal itulah yang membuat mereka percaya bahwa asalkan mereka mau bekerja keras, mereka pasti akan menjadi orang yang berhasil. Meskipun tidak dapat melanjutkan SMA di SMA Bukit Tinggi seperti yang ia rencanakan pada awalnya, namun Alif ini tidak patah semangat untuk dapat berkuliah di ITB. Ia sungguh-sungguh belajar di Pondok Madani dengan baik. Alif pun berhasil melewati kesulitannya di Pondok Madani dan dapat menjalani masa sekolahnya di Pondok Madani dengan nyaman. Sahabat lamanya yaitu Randai juga sering mengirimi Alif sebuah surat. Randai ini selalu menceritakan betapa bersyukur dan senangnya ia dapat melanjutkan sekolah di SMA Bukit Tinggi seperti yang pernah mereka mimpikan. Hal itu sempat membuat Alif menjadi goyah dan ingin keluar dari Pondok Madani. Ditambah Baso, sahabat dekat Alif, juga terpaksa keluar dari Pondok Madani. Untungnya ayah Alif ini berhasil meyakinkan Alif untuk tetap belajar di Pondok Madani dengan baik. Akhirnya Alif pun menjalani masa sekolahnya di Pondok Madani bersama dengan teman-temannya.
Setelah beberapa tahun setelah kelulusan mereka, Alif ini bertemu dengan kelima temannya di ranah Eropa. Ranah Eropa ini merupakan tempat yang pernah mereka mimpikan di bawah menara Pondok Madani. Alif dan juga kelima teman-temannya berhasil menjalani hidup mereka sesuai dengan apa yang pernah mereka mimpikan sebelumnya. Mereka pun bersyukur mereka dapat bertemu di Pondok Madani, pondok di mana tempat itu menjadi tempat yang memberikan mereka banyak pelajaran dan juga nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya adalah struktur dari novel. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Negeri Lima Menara. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Temanya adalah pendidikan, dapat dilihat dari latar tempat novel ini yaitu pesantren, di mana kegiatan utama tokohnya adalah belajar. Lalu yang kedua adalah alur. Alur dari novel Negeri Lima Menara ini adalah alur maju mundur, di mana cerita adalah kilas balik tokoh utama yang mengingat masa-masa saat menempuh pendidikan di Pondok Madani hingga kini dapat menikmati hasil yang menyenangkan di masa kini. Lalu yang ketiga adalah watak. Yang pertama adalah Alif. Alif ini digambarkan sebagai sosok generasi muda yang penuh bakat, motivasi, dan juga semangat. Yang kedua ada Baso. Baso ini merupakan teman Alif sesama Sohibul Menara dan merupakan anak yang paling rajin. Lalu ada Ateng. Ateng ini juga merupakan teman Alif sesama Sohibul Menara. Lalu ada Raja. Raja juga merupakan teman Alif. Dalmajid. Dalmajid juga merupakan teman Alif sesama Sohibul Menara. Dan juga ada Said. Said ini juga merupakan teman Alif sesama Sohibul Menara. Lalu ada Ustadz Salman. Ustadz Salman ini merupakan wali kelas Said dan teman-temannya. Selanjutnya adalah latar. Latar tempat dari novel Negeri Lima Menara ini adalah pesantren. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dari novel Negeri Lima Menara ini adalah sudut pandang orang pertama, karena tokoh utama dalam novel ini selalu menyebut dirinya dengan kata aku. Lalu ada amanat. Amanat yang dapat diambil dari novel Negeri Lima Menara ini adalah agar tidak putus asa dan dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan juga agama. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah nilai agama. Novel ini menceritakan kehidupan di sekitar pesantren sehingga banyak memberikan nilai agama yang tidak didapat pada novel lainnya. Yang kedua adalah nilai moral. Kebersamaan Sohibul Menara dalam menghadapi kerasnya pendidikan di pesantren mengajarkan kita bahwa sebagai penuntut ilmu harus selalu sabar dan pantang menyerah. Demikianlah penjelasan saya mengenai novel dan ringkasan novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Terima kasih.